Baik, perkenalkan nama saya Fernanda dan saya akan menjelaskan mengenai CS yang kemarin. Pertama kita mulai dari package obstacle dulu, dan pertama kita bahas adalah base obstacle. Di base obstacle ini pertama dia ada constructor base obstacle, ini buat nge-inisialisasi si position dan length-nya. Kemudian ada method initialize, dia buat ngeset posisi jadi start position dan nge-inisialisasiin lagi length-nya. Kemudian di sini ada method render yang dimana kalau misalnya dia aktif maka dia akan mulai ngegambar draw shape. Kemudian di sini ada method is colliding, ini untuk ngecek apakah si obstacle ini colliding apa enggak. Kalau misalkan dia aktif dan dia lagi overlaps maka dia akan return true, dan kalau enggak maka dia akan return false. Kemudian di sini method is active dengan return active. Kemudian ada method is off screen camera, ini untuk ngecek apakah si kameranya ini udah lewat di ujung kiri gitu, udah lewat gitu, udah keluar layar lagi gitu. Kemudian di sini ada beberapa abstract method. Selanjutnya di sini ada update collider, draw shape, get render width, dan get render height. Ya, intinya ini yang akan dipakai di kelas yang lain di obstacle kayak homing missile dan lain-lain. Kemudian di sini ada method set active, dia nge-inisialisasi aktif menjadi aktif ya. Kemudian di sini ada method set position untuk yang nge-set posisinya, terus ada di update collider, dan kemudian ada getter buat positionnya. Lanjut kita ke vertical laser. Di vertical laser ini dia pertama ada dia ngemanggil super constructor dari si base obstacle-nya. Kemudian ini ada initialize, dia juga manggil dia super initialize. Kemudian dia ada method update collider-nya. Di sini adalah kalau dia nge-update collider, kalau misalkan dia belum ada collider maka dia bikin collider baru dengan new rectangle. Kalau misalkan udah ada ya, atau enggak selanjutnya dia ngeset posisinya kayak gini dengan ya ketentuannya di situ. Kemudian di sini ada method draw shape untuk ngegambar sesuai dengan hitbox-nya. Kemudian di sini ada getter buat render width dan render height. Kemudian di sini horizontal sama kayak vertical laser, bedanya cuma ada di bentuknya aja, di ukuran. Di sini length width. Ya dia cuman kayak ngasih beda bentuknya doang. Kalau vertikal ya vertikal, kalau horizontal ya horizontal. Kemudian selanjutnya ke homing missile. Di sini juga ini sebenarnya mirip-mirip, cuman agak beda dikit. Di sini di konstruktornya dia manggil konstruktor parentnya yaitu base obstacle, tapi di sini dia juga ada inisialisasi velocity-nya. Ada velocity-nya karena homing missile ada velocity gitu. Kemudian di sini ada dia manggil initialize juga, dia super initialize, terus dia nge-set velocity-nya jadi 0 0 0. Kemudian dia di sini ada method ada method set target, dia inisialisasi targetnya. Kemudian ada method is targeting player, ini dia kalau misalkan dia nggak ada target maka dia return false. Kalau misalkan dia ada target maka dia akan ngejalanin ininya. Kemudian di sini ada update. Update ini adalah yang kayak gerakin si misilnya. Jadi kalau misalkan if targetnya tidak null dan aktif, jadi kalau misalnya dia ada targetnya dan dia aktif maka dia akan jalin lagi. If is targeting player maka dia akan ngejalanin ini. Jadi ntar ini bikin misilnya tuh gerak lah. Selanjutnya kita ke pulse. Nah, pulse di sini adalah tempat penerapan object pull pattern, di mana kerjanya adalah kayak dia itu ada dua daftar gitu, dua daftar available dan in use. Nah, jadi ini tuh gunanya apa listnya? Jadi misalkan kita butuh barang, kita ngambil di list available. Nah, nanti dari list available itu dia juga naruh di list in use, jadi kayak nandain gitu loh, kayak barang ini lagi dipakai atau barang ini masih available gitu. Nanti di bawah ada lebih detailnya. Pertama di sini
Kita lihat di sini ada abstract method di sini dulu, ada create object dan reset object. Ini nanti yang akan di inherit, diimplement oleh pool spesifik yang lainnya, kayak homing missile, horizontal dan lain-lain. Nah, ini kayak memastikan mereka wajib punya create object dan juga reset object dengan caranya mereka masing-masing. Terus selanjutnya sini ada method obtain. Nah, ini adalah metode dimana dia ngambil objek dari list available. Kalau misalkan list available-nya itu empty, maka dia akan bikin objek baru gitu. Tapi kalau misalkan dia udah ada, dia akan ya kayak gini. Ini tuh intinya dia kayak diambil terus dimasukin di in use gitu. Jadi kayak ya list in use-nya nambah. Jadi kayak dia kayak nandain ini lagi in use gitu. Terus dia juga nge-return objek. Kemudian di sini ada method release. Method release ini metode yang dia ngebalikin dari in use barangnya dari list in use ke list available. Tapi sebelum itu dia nge-reset dulu. Jadi sebelum dia di return ke in use, dia akan di reset dulu. Kemudian ada release all, ini sama aja, cuman bedanya adalah dia nge-release semua barang yang ada di in use. Kemudian in use clear, dan di sini ada getter buat list in use dan juga ada getter buat ukuran atau jumlah barang yang ada di in use. Selanjutnya kita lanjut ke vertical laser. Kita lihat di sini. Nah, vertical laser ini dia ada method create object. Ada create object. Di sini dia dengan caranya dia, yaitu dia bikin new vertical laser dengan ukurannya adalah 100. Kemudian dia ada reset object, dia nge-reset di set jadi ininya y-nya 0 dan set aktif jadi false. Kemudian di sini ada obtain-nya, ya ini untuk dia nge-obtain si vertical laser ya. Kemudian untuk horizontal laser ini sama persis sih harusnya. Ya ini sama kayak vertical laser. Kemudian selanjutnya ada homing missile. Nah, homing missile ini agak sedikit berbeda dengan horizontal dan vertical laser. Di mana contohnya di sini pertama ada di create object-nya. Di create object-nya dia cuma ada ini new vector 2. Kalau di horizontal dan vertical itu kan ada length-nya sama dengan 100. Nah, kalau homing missile ini nggak ada. Jadi ya homing missile ini menggunakan create object itu dengan kayak gini, beda. Kemudian di sini ada reset object. Nah, di reset object ini di sini ada tambahan untuk homing missile, yaitu set target jadi 0. Kalau position terus ada positionnya juga di set jadi 00 dan ya tadi set targetnya sama dengan 0. Kalau misalnya set aktif masih sama dijadiin false. Kemudian ada obtain-nya, yaitu ya ini dia yang nerapin obtain, dan kemudian ada manggil initialize, kemudian set aktif jadi true, dan dia return missile. Selanjutnya itu ada factories. Nah, di factories ini adalah penerapan factory method, di mana kerjanya itu adalah misalkan main itu manggil dia mau bikin barang. Nah, misalnya si mainnya bilang kayak tolong bikinin obstacle. Nah, dia akan nyuruh obstacle buat dia ngasih perintah itu ke obstacle. Cuman obstacle itulah cuman obstacle apa yang akan yang akan dimunculin itu ditentuin di obstacle factory, apakah horizontal, apakah vertikal, apakah homing missile. Misalkan kepilihnya gimana? Kepilihnya itu nanti di bawah di sini ada kayak weighted gini, mana? Ya kayak gini weighted itu pokoknya dia ditentuin dari bobotnya. Kemudian misalkan dia kepilihnya vertikal, maka dia akan nyuruh si vertical laser ini untuk bikin si obstacle-nya, si vertical laser-nya. Nah, si hubungannya dengan pool ini apa? Hubungannya adalah jadi si vertical laser ini dia tuh nggak bikin vertical laser baru gitu, tapi dia manggil poolnya. Ibaratnya kayak dia daripada dia bikin bahan bakunya sendiri, dia ngambil bahan bakunya dari pool yang udah ada, yang dimana nanti setelah si
vertical laser ini dipakai, dia akan di reset dan dibalikin ke poolnya. Balik lagi ke obstacle factory. Mungkin ini penjelasan mengenai metodenya. Di sini pertama ada declaration abstract method. Di sini ada konstruktornya, di sini ada create, kemudian ada release all, get in use, supports, dan get name. Kemudian di sini ada weighted creator. Ini tuh untuk kayak bobot bobot buat probabilitas buat spawn obstacle ya. Kemudian ada weighted creator weighted creator ini dia dia kayak di sini nanti dia akan kayak ngeregister si obstacle-nya itu dengan ada bobotnya masing-masing. Jadi dia udah ngeset bobotnya gitu, bobot vertical laser, horizontal laser, dan homing missile. Kemudian di sini ada register. Register itu dia kayak nambahin kreator baru ke dalam undiannya mungkin untuk pembuatan acaknya gitulah. Kemudian di sini ada factory method using weighted random selection. Di sini ya udah dia sesuainya, dia milih, dia ini sini kayak milih satu secara acak berdasarkan bobotnya. Nah, ini yang kayak ya gitulah. Kemudian di sini ada select weighted creator. Di sini dia adalah kayak logika pemilihan acaknya lah berdasarkan bobotnya. Kemudian ada release obstacle. Release obstacle ini dia dia kayak nyari kreator yang bertugas untuk merilis objeknya gitu. Jadi kayak dia kayak milih kreatornya, apakah dia horizontal atau vertikal atau homing missile. Kemudian setelah itu dia disuruh juga buat ngerilis objek tersebut. Kemudian di sini ada release obstacle, jadi dia memerintahkan semua kreatornya buat ngerilis obstacle ya. Kemudian ada get all in use. Ini tuh dia gabungin semua rintangan aktif dari semua kreator jadi kayak satu list besar gitu. Kemudian di sini ada get register creator news, yaitu dia ngembaliin daftar nama tipe rintangan yang bisa dibuat oleh si factory ini. Selanjutnya mungkin kita lanjut ke vertical laser creator. Nah, di vertical laser creator ini adalah ibaratnya kayak kokinya untuk membuat vertical laser. Kita lihat dulu di sini dari create ini di sini ada detailnya dengan height-nya sekian dan spawn y-nya sekian. Nah, kita lihat di sini ada dia return pool obtain. Nah, di sinilah dia ngambil bahan bakunya dari si poolnya. Nah, kemudian di sini ada method release. Method release ini adalah dia ngerilis lagi, ibaratnya dia ngebalikin barang yang udah diambil dari poolnya untuk balik lagi ke poolnya. Kemudian ada release all, ya udah dia manggil release all. Lalu ada get in use, yaitu dia nge-return list dari in use-nya atau ya getter dari in use-nya. Kemudian di sini ada supports, yaitu dia dia ngecek apakah si objek yang diberikan ini sesuai dengan tipe yang ditangani kreator ini gitu, di kreator si vertical laser creator ini. Kemudian ada di sini ada getter yang dia nge-return text vertical laser. Selanjutnya kita ke horizontal horizontal laser. Horizontal laser ini mirip kayak vertical laser. Ya, di sini ada create dengan spesifikasinya kayak gini. Kemudian dia ada juga return pool obtain, dia ngambil lagi bahan bakunya. Kemudian dia ada release untuk dia balikin lagi ke poolnya. Kemudian ada release all, sama kayak tadi dia ngerilis semuanya. Terus ada getter buat list in use-nya. Kemudian ada support untuk tadi sama. Kemudian ada getter untuk return name-nya, return printan dari
namanya gini lah. Kemudian selanjutnya ada di homing missile. Homing missile ini dia salah. Nah, tadi itu yang oke. Di homing missile juga mirip, dia ada create, kemudian ada ketentuannya kayak gini, kemudian dia ada nge-obtain juga dari poolnya, kemudian di sini ada mekanisme rilisnya, lalu ada release all, get in use supports, dan juga get name ya. Mungkin kita coba jalanin. Oh ya, sebelum itu kalau nggak bahas mainnya juga. Oh, dari player dulu aja kali. Apa main deh, player aja deh. Dari player itu, kalau dari CS itu yang ditambahin ada di die. Mana die? Die. Nah, di sini ada metode yang baru ditambahin di CS ini, yaitu die. Die ini dia kalau dipanggil dia akan ngeset state menjadi true dan ngeset velocity-nya jadi 00. Kemudian ada reset, ya udah dia nge-reset. Jadi resetnya itu adalah saat habis mati dia ngulang lagi. Nah, ini ada logikanya di sini. Jadi state jadi false, posisinya di set jadi start position, velocity jadi base speed, distance travel jadi 0, dan dia nge-update collider. Kemudian di sini ada getter is dead. Dia nge-return is dead. Kemudian kalau nggak salah ada di update juga deh. Oh ya, di update ini ada ini, if is dead return. Jadi kalau misalkan dia is dead, dia akan langsung return. Jadi dia nggak ngejalanin yang ada di bawah ini. Kemudian saja kita ke main. Nah, di main ini kalau yang baru itu apa ya? Mengupdate obstacle. Oh, ini ada. Ya, ada di update obstacle. Yaitu dia nge-update obstacle dengan di sini ada obstacle spawn timer ditambah deltanya. Kemudian dia kayak apa ya? Nge-timerin kemunculan obstacle-nya gitu loh. Jadi kayak if obstacle spawn timer lebih dari obstacle spawn interval, maka dia akan spawn obstacle, dan obstacle spawn timer bisa jadi 0 lagi gitu. Jadi ini if obstacle spawn timer lebih besar dari obstacle spawn interval, jadi dia itu kayak dia ngeset kayak setiap berapa detik sekali akan muncul obstacle gitu. Kemudian selanjutnya ada di apa lagi? Di spawn obstacle di sini dia ada di ada di sebentar. Oh, ini intinya spawn obstacle ini dia tuh kayak apa ya? Nentuin kapan dan di mana si obstacle ini harus muncul gitu. Dan ya begitu. Jadi kayak supaya dia itu nggak apa ya namanya? Nggak apa? Ya gitulah pokoknya. Dia nentuin kapan dan di mana rintangannya itu bakal nge-spawn. Kemudian ada check collisions. Di check collisions ini adalah dia ngecek collision antara si obstacle dan juga si playernya. Kalau misalnya dia if player is dead, maka dia langsung return. Nah, pokoknya di sini di check collision ini adalah dia yang ngebikin si playernya itu mati kalau kena obstacle gitu. Jadi kalau misalnya dia logika dia kalau misalnya dia si player collide dengan obstacle, maka dia mati. Maka di sini ada player die, kemudian di return. Selanjutnya ada reset game. Ya udah, ini logika dari reset game di mana dia manggil reset, kemudian dia nge-release all obstacle timer jadi 0, obstacle spawn X jadi 0, update kamera 0, game manager set score 0,
log square minus 1 dan ada sistem print line. Selanjutnya ya udah ada di dispose. Ya udah gitu doang. Ada lagi kayak yang ditambahin? Ada lagi. Kalau nggak ada berarti kita langsung ke demo dari si gamenya. Nah, ini di sini kalau misalnya kita mencet spasi dia lompat biasa, ya kan dia kayak gini. Ini obstacle-nya kan kalau kita lihat dia muncul kayak setiap berapa detik sekali. Itu tadi kayak ada yang Swantified, nah di sini ada homing missile-nya. Ini kalau misalkan kita nabrak obstacle-nya, misalkan nabrak yang kayak gini deh. Nih. Ya. Tadi itu kayak misalkan kalau kita kena nih. Kita kena, zup, dia akan berhenti dan ya udah gitu, mati. Dan ini kalau mau restart kita harus mencet space lagi. Jadi nah, kalau kita mencet space lagi dia akan mulai lagi gitu. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.